Oke, terus kita tinggal masukin aja actual cost-nya itu 6.000, kemudian standar cost-nya itu standar cost atau standar price ya, ini sama aja. 7.000 dikurangkan, kemudian dikali dengan 45.000. 45.000 kilogram. Itu dari actual quantity purchase-nya. Itu sama dengan 45 juta. Nah, kenapa favorable? Karena gini, pokoknya kalau dia hasilnya min, ini kan 6.000 dikurang 7.000 ya. Perbandingannya tuh kalau actual cost lebih kecil dibandingkan standar cost, berarti itu dia favorable. Nah, kalau gampangnya itu, kalau misalkan hasilnya negatif, ini kan pasti negatif ya hasilnya. 6.000 dikurang 7.000. Itu dia min 1.000 dikali dengan 45.000 kilogram. Nah, pokoknya kalau hasilnya negatif, berarti dia favorable. Kalau positif, dia unfavorable. Gitu. Nah, terus tapi di sini untuk hasilnya itu dia nggak perlu pakai negatif atau positif. Dia hanya keterangan dari favorable atau unfavorable. Itu doang. Jadi di sini nggak perlu dipakein tanda negatif gitu, walaupun hasilnya negatif. Lanjut ke MUV atau material quantity atau material usage variance. Itu rumusnya actual quantity use dikurang standar quantity dikali standar cost. Jadi kita tinggal masukin aja. Untuk actual quantity use-nya 42.000 dari sini. Kemudian standar quantity-nya itu ini. Oke. Nah, dikali dengan 7.000, hasilnya 14 juta. Di sini dilihat ya unfavorable karena actual lebih besar dibandingkan standarnya. Jadi kan hasilnya positif ya, jadi unfavorable gitu gampangnya. Oke, lanjut ke variance atau buruh langsung. Variance buruh langsung. Itu ada dua juga, yaitu LRV dan LEV atau labor rate variance dan labor efficiency variance. Tuh. Terus untuk LRV-nya sama dengan actual rate dikurang standard rate dikali actual direct labor hour. Untuk actual rate-nya itu tinggal diambil dari sini. 9.600 kemudian dikurang dengan 8.500 standar rate-nya itu standar rate del H karena di sini buruh langsung ya, jadi di sini aku tambahin direct labor-nya aja. Jadi karena di sini direct labor, jadi ini juga walaupun cuma actual, ini dia pasti ngambilnya tuh dari direct labor gitu, karena di sini kan udah ada keterangannya kan. Tuh. Kemudian tadi sampai mana? Dikali dengan 4.500 jam. Hasilnya 4.950.000. Itu unfavorable karena balik lagi actual rate lebih besar dibanding standard rate atau gini hasilnya itu negatif gitu. Lanjut yang kedua, labor efficiency variance itu rumusnya actual direct labor hour dikurang standar direct labor hour dikali dengan standar rate-nya. Itu jadinya actual direct labor hour-nya 4.500 jam dari sini. Kemudian dikurang dengan 200 dikali 0,02 atau gampangnya 4.000 jam. Ini kan udah dihitung ya. Jadi aku langsung beginin aja biar kalian gampang.
Di sini favorable karena aktualnya lebih besar dibandingkan standarnya. Kita lanjut ke variance overhead. Atau yang ditanyain tadi VOSV. Jadi sama dengan actual variable overhead dikurang budget variable overhead. Atau budget variable overhead ini standar variable overhead rate dikali dengan actual hour-nya. Jadi untuk actual variable overhead-nya itu dari sini 15 juta ya. Kemudian standar variable overhead itu dari sini 6.000. Kemudian dikali dengan actual hours-nya yaitu 4.500. Actual hours-nya actual DLH ya. Sini aku tulisnya. Actual direct labor hour. 4.500 jam. Kemudian ini dijumlahin 15 juta dikurang dengan dalam kurung 6.000 dikali 4.500 hasilnya 12 juta yaitu favorable. Lanjut. Variable overhead efficiency variance itu rumusnya budget variable overhead dikurang dengan apply variable overhead. Nah, budget variable overhead ini terdiri dari standar variable overhead rate dikali dengan actual cost, actual hour, kemudian dikurang dengan apply variable overhead. Nah, apply variable overhead ini itu terdiri dari standar variable overhead rate dikali dengan standar hours-nya. Nah, di sini tuh actual hours-nya 4.500. Itu dari sini ya. Biar kalian nggak bingung. Kemudian dikurang dengan standar hour. Standar hours-nya itu yang ini 4.000. Kemudian dikali dengan 6.000 sama dengan 1.800.000 yaitu unfavorable karena aktualnya lebih besar dibandingkan standarnya. Yang ketiga itu ada fixed overhead spending variance. Itu rumusnya actual fixed overhead dikurang dengan budget fixed overhead. Nah, untuk budget fixed overhead-nya ini terdiri dari standar fixed overhead rate dikali dengan normal hours. Jadi actual fixed overhead-nya itu 12 juta dari sini. Kemudian dikurang dengan dalam kurung 4.000 dikali dengan 4.560 jam. Jadi 4.000 ini dari standar fixed overhead-nya yaitu yang ini. Setelah itu dikali dengan normal jamnya. Jadi normal jamnya itu diambil dari 190.000 dikali dengan 0,02 jam. 0,02 jam ini dari soal ya. Atau dari sini. Kemudian dikali dengan 190.000. 190.000 ini dia bisa diketahui di soal. Itu yang ini tadi. Berdasarkan kapasitas normal 190 unit. Lanjut, hasilnya itu 6.240.000 yaitu favorable karena aktualnya lebih besar dibanding standarnya. Terus yang nomor 4, fixed overhead volume variance itu rumusnya budget fixed overhead dikurang dengan apply fixed overhead. Nah, budget fixed overhead ini terdiri dari
standar fixed overhead rate dikali normal hours, kemudian dikurang dengan apply fixed overhead ini terdiri dari standar fixed overhead rate dikali dengan standar hours. Jadi sederhananya kayak gini. Tuh, terus normal hours-nya tadi 4.560 jam, itu dari sini ya. Kemudian dikurang dengan 200.000, itu hasil produksinya, dan dikali dengan 0,024, yaitu dari sini. Fix jamnya. Terus dikali, setelah dikurangi dengan ini ya, setelah dijumlahin gitu, normal hours-nya dikurangi dengan standar hours-nya, dikali dengan 4.000. 4.000 ini standar fixed overhead rate-nya, yaitu dari sini. Hasilnya 960.000 favorable. Kenapa? Karena balik lagi standar itu lebih besar dibandingkan dengan maksudnya normal hours-nya lebih besar dibandingkan standar hours-nya. Seperti itu. Nah, untuk jurnalnya, karena di soal nggak ditanyain jurnal, jadi nggak perlu dikerjain. Tapi kalau misalkan ditanyain jurnalnya, kalian tinggal masukin aja yang ini. Jadi untuk nomor 1-2, ini ya, nomor 1-2, ya. Jadi untuk direct material, biar nggak bingung, jadi untuk direct material itu jurnalnya yang ini. Jadi untuk nomor 1 MPV yang ini jurnalnya, kemudian untuk yang kedua MUV yang ini. Jadi kalian tinggal masukin aja angkanya atau rumusnya. Jadi nanti key standarnya itu, misalkan contoh ya yang MPV, untuk material itu perkalian dari P standar dan key actual, yaitu dari P standar dan key actual. P standar itu yang ini 7.000 dikali dengan key actual, yaitu yang ini. Kemudian account payable-nya itu P actual dikali key actual. Nah, MPV itu selisihnya. Jadi kalian nanti tinggal ngikutin rumusnya aja. Terus keterangannya ini kalian ambil dari yang udah diketahuin tadi. Jadi udah gampang. Untuk direct labor variance-nya juga sama. Kayak gitu, kayak tadi yang aku jelasin. Untuk overhead-nya juga sama. Jadi mungkin itu ya, sekian. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Dan semoga lancar juga UTS-nya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.